Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku dan kelompokku akan mempresentasikan tentang pendekatan dan juga model-model pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat ada apa saja sih model-model dan juga pendekatan dari pengembangan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir yang artinya pelari, sedangkan kata kurere artinya tempat berpacu atau jarak yang harus ditempuh. Kemudian jarak yang harus ditempuh ini tersebut digunakan sebagai istilah dalam pendidikan yang menjadi program sekolah yang harus dicapai oleh siswa. Secara terminologi, istilah kurikulum berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa di sekolah untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum tersebut mengandung makna bahwa isi kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau subject matter yang harus dikuasai siswa untuk memperoleh ijazah. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Susanti akan membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum. Nah, banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum tidak hanya berdasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama, model pengembangan kurikulum itu ada the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan serta menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Nah, tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Setelah semua tugas dari tim kerja pengembang kurikulum tersebut selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau berjabat yang kompeten. Setelah mendapatkan beberapa penetapan berlakunya kurikulum tersebut, serta memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model yang pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan model yang kedua ini yaitu model the grassroots model akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu ada Bioschema System. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Bioschema, seorang ahli kurikulum. Ia mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, yaitu menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Yang kedua, yaitu menetapkan personalia, yaitu siapa saja yang turut ikut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut. Ada kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli di bidang ilmu dari luar.
Yang kedua, ada para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga, ada para profesional dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, ada profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat, ada implementasi kurikulum. Nah, langkah implementasi kurikulum ini merupakan langkah pengimplementasian atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik dari kesiapan guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, dan lain-lain. Langkah yang kelima dan merupakan langkah yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Nah, langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru. Yang kedua ada evaluasi desain kurikulum. Ketiga, evaluasi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Yang keempat ada the demonstration model. Model demonstrasi ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini pada umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum, karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada. Pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. Menurut beberapa para ahli, ada 2 variasi model demonstrasi. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan proyek suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Nah, hal ini bertujuan untuk mengadakan penelitian dan pengembangan tentang satu atau beberapa segi komponen kurikulum. Nah, yang kedua, sifatnya ini kurang formal, yaitu beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada mencoba mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri. Mereka mencoba menggunakan hal-hal lain yang berbeda dengan yang telah diterapkan. Dengan kegiatan ini, mereka mengharapkan ditemukan kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih baik untuk kemudian digunakan di wilayah yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Tiara akan melanjutkan mengenai model pengembangan kurikulum yang kelima, yaitu TABA Inverted Model. Nah, menurut secara tradisional, pengembangan kurikulum ini dilakukan secara deduktif, di mana urutannya yaitu pertama penentuan prinsip dan kebijaksanaan dasar, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh, didasarkan atas komitmen tertentu, menyusun unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, serta melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Nah, Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari model tradisional. Nah, ada 5 langkah pengembangan kurikulum model TABA ini. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Nah, eksperimen ini diadakan studi yang sesama tentang hubungan antara teori dengan praktik. Yang kedua yaitu menguji unit eksperimen. Nah, dalam unit eksperimen ini telah diuji dalam pelaksanaan di kelas eksperimen, tetapi masih harus tetap diuji di kelas-kelas atau tempat lain untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya.
Nah, selanjutnya yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Dari langkah pengujian diperoleh beberapa data dan dari data tersebut dilakukan pembaikan dan penyempurnaan. Nah, yang keempat yaitu pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Apabila dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifatnya yang lebih menyeluruh atau berlaku lebih luas, hal ini masih harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para profesional kurikulum lainnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah konsep dasar atau landasan teori yang dipakai sudah masuk atau sesuai. Selanjutnya yang terakhir, implementasi dan diseminasi, yaitu penerapan kurikulum baru ini pada daerah atau sekolah yang lebih luas. Di dalam langkah ini, masalah dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan tetapi dihadapi, baik berkenaan dengan kesiapan guru, fasilitas, dan alat bahan yang juga biaya lainnya. Nah, yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Nah, menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, and change. Sungguhnya, ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi, karena ada hambatan-hambatan tertentu, maka manusia membutuhkan orang lain untuk membantu mempercepat perubahan tersebut. Nah, pendidikan adalah salah satu upaya dalam mempermudah dan mempercepat perubahan tersebut. Nah, ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers ini. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Nah, langkah yang kedua yaitu pengembangan kurikulum model Rogers adalah partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Sama seperti halnya para pejabat melakukan kegiatan kelompok, guru pun harus ikut serta dan bersifat sukarela. Lama kegiatan kalau bisa 1 minggu lebih, tetapi dapat juga kurang dari 1 minggu. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu pengembangan pengamanan kelompok yang intensif untuk 1 kelas atau unit pelajaran. Nah, selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator dari luar. Yang selanjutnya yaitu langkah keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Nah, dalam kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok dapat 3 jam atau lebih selama seminggu secara terus-menerus. Nah, tentunya kegiatan ini bertujuan memperkaya orang-orang dalam hubungannya dengan sesama orang tua, anak, bahkan dengan guru. Nah, Roger Puss menyarankan kalau mungkin atau pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran, kegiatan merupakan kulminasi dari semua kegiatan kelompok. Nah, model yang ketujuh yaitu The Systematic Action Research Model. Nah, model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, di mana hal ini mencakup satu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, tentunya model ini menekankan pada 3 hal. Yang pertama, hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, serta yang terakhir ialah wibawa dari pengetahuan profesional. Nah, penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat, dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action research. Nah, langkah pertama yaitu mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengimplementasikan dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Tindakan ini segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta. Nah, kegiatan pengumpulan data ini mempunyai beberapa fungsi.
menyiapkan data bagi evaluasi, sebagai bahan pemahaman, sebagai bahan untuk menilai kembali, sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu emerging technical models. Nah, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Nah, dari hal tersebut, tumbuhlah kecenderungan-kecenderungan baru, di mana yang pertama yaitu the behavioral analysis model, di mana menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Nah, suatu kemampuan yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana, tersusun secara hierarkis. Siswa mempelajari perilaku tersebut secara berangsur-angsur, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, selanjutnya, the system analysis model berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Langkah pertama dari model ini ialah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah kedua, menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar. Langkah ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Dan yang terakhir, membandingkan biaya keuntungan dari beberapa program pendidikan. Yang selanjutnya yaitu the computer-based model. Nah, suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil yang diharapkan. Para siswa dan guru-guru diminta menanggapi pertanyaan tentang unit kurikulum tersebut. Setelah pengolahan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa, disimpan di dalam komputer. Keadaan masyarakat yang terus-menerus berubah dan berkembang menyebabkan munculnya masalah atau kebutuhan baru yang dihadapi siswa, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, perubahan isi kurikulum pun perlu disesuaikan. Dengan demikian, beberapa pendekatan pengembangan kurikulum dapat dipilih sebagai berikut, yaitu ada bidang studi, ada interdisiplin, ada rekonstruksi sosial, lalu ada humanistik, lalu ada pertanggungjawaban, dan juga pembangunan nasional. Nah, dari keenam ini akan kita jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ada pendekatan bidang studi. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya saja matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA. Nah, IPS pun seperti itu, yang didapati dalam sistem pendidikan sekarang di semua sekolah dan universitas. Jika dikelompokkan atau dibedakan itu menjadi macro-organizer, organizer, dan juga micro-organizer. Misalnya dilihat dari contohnya, yaitu ada micro-organizer itu secara umumnya yaitu ada matematika, lalu dalam bab-bab dari matematika itu ada aljabar, geometri, dan juga kalkulus. Nah, lalu dari tiap babnya itu ada subbabnya seperti aljabar 1, aljabar 2, dan sebagainya. Faktor yang diutamakan dalam pendekatan ini ialah penguasaan bahan dan proses dalam ilmu tertentu. Yang selanjutnya ada pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan ini dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk profile. Bentuk profile ini bentuknya merupakan sebuah disiplin ilmu terintegrasi ke dalam beberapa disiplin ilmu yang berkaitan agar siswa mampu memahami ilmu pengetahuan itu tidak dalam satu bidang saja, tetapi terintegrasi ke dalam beberapa bidang studi yang luas dan aplikatif. Misalnya saja ketika kita mengajar IPS dengan membicarakan lingkungan rumah. Nah, kita bisa membicarakan seperti letak rumah, lalu tukang pos yang mengantarkan surat, ataupun tukang sayur yang menjajakan makanannya seperti sayur, ikan, dan lain-lainnya, lalu membicarakan biaya rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari situ kita dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti geografi, lokasi rumahnya, lalu ekonomi, biaya rumah tangga, dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bentuk kurikulum inti. Kurikulum ini banyak persamaannya dengan Broadfield karena ia juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kurikulum ini pun dikembangkan berdasarkan suatu masalah sosial. Untuk memecahkan masalah ini digunakan materi dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah itu agar tidak terjadi pemisahan dengan pengetahuan lainnya. Lalu yang ketiga ada bentuk kurikulum fusi. Kurikulum ini memfusikan atau menyatukan 2 atau lebih disiplin ilmu tradisional menjadi bidang studi baru. Misalnya saja seperti geografi, geologi, botani, arkeologi menjadi satu yaitu earth science. Lalu misalnya lagi ada biologi dan juga fisika menjadi biofisika, biologi dan kimia menjadi biokimia ataupun biogenetika dan lain sebagainya.
Lalu yang ketiga ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan ini disebut rekonstruksi sosial karena kurikulum ini berorientasi kepada masalah-masalah yang sangat mendesak yang dihadapi oleh suatu masyarakat, seperti lenturnya karakter bangsa, kemiskinan, kesehatan, pemberantasan buta huruf, dampak buruk dari kemajuan teknologi, perang dan damai, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam proses rekonstruksi ini terdapat dua kelompok yang berbeda pandangannya tentang kurikulum, yaitu yang pertama ada rekonstruksionisme konservatif. Dalam rekonstruksionisme konservatif ini menginginkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat dengan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang paling mendesak yang mereka hadapi. Masalah-masalah ini pada tersebut baik bersifat daerah, nasional, regional maupun internasional, baik pada jenjang sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Dalam pembelajarannya pun, metode problem solving memegang peranan utama dengan menggunakan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu, dan juga peranan guru ini sebagai agent of change mendorong siswa menjadi partisipan aktif dalam proses perbaikan masyarakat. Nah, pendekatan ini pun sejalan dengan yang namanya falsafah pragmatisme. Lalu yang kedua yaitu ada rekonstruksionisme radikal. Itu adalah suatu kelompok yang berpendapat bahwa banyak negara melaksanakan pembangunan dengan merugikan rakyat kecil yang tidak berdaya. Kelompok ini pun menganjurkan baik pendidikan formal maupun non-formal agar melakukan perubahan pendidikan untuk mencapai tatanan sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan juga merata. Pada materi yang selanjutnya yaitu pendekatan humanistik. Nah, pada kurikulum ini, pendekatan humanistik berpusat pada siswa atau student center dan mengutamakan pengembangan afektif atau pengembangan sikap siswa sebagai prasyarat dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental harus menjadi sentral, harus yang menjadi utama dalam kurikulum. Nah, selanjutnya siswa diikutsertakan dalam pembuatan, dalam pelaksanaan, dan pengawasan peraturan sekolah. Mereka diberikan untuk memilih kegiatan belajar serta bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan bersama. Pendekatan pengembangan kurikulum ini memusatkan perhatiannya pada kebutuhan siswa, baik itu personal maupun sosial. Pada tingkat sekolah dasar, diajarkan siswa itu cara bergaul, saling bertukar pengalaman, berkelakuan sopan santun, mengembangkan rasa percaya akan kemampuan diri yang sehat. Selanjutnya itu ada pendekatan pertanggungjawaban atau accountability. Dalam manajemen pendekatan ini disebut juga dengan manajemen ilmiah, dengan arti yaitu menerapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Tiap pekerja bertanggung jawab atas penyelesaian tugas itu. Nah, para pekerja tersebut meliputi siswa, tenaga pendidik, kepala sekolah, serta pengawas. Siswa bertanggung jawab di mana melaksanakan atau mencapai target kurikulum, sedangkan tenaga pendidik bertanggung jawab mengajar siswa. Tidak hanya mengajar siswa, tenaga pendidik bertanggung jawab menjadi motivator dan fasilitator. Adapun kepala sekolah bertanggung jawab sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator. Dan yang terakhir ada pengawas. Pengawas bertanggung jawab untuk melaksanakan MONEV atau monitoring dan evaluasi. Pendekatan pertanggungjawaban ini atau pendekatan accountability ini telah mendominasi dalam seperempat abad akhir-akhir ini, yaitu dalam tahun 1960-an, 1970, 1980. Pendekatan ini mendesak sistem pendidikan di seluruh dunia agar lebih memperhatikan efektivitas pendidikan yang berdasarkan standar akademis yang ditetapkan lebih dahulu secara cermat dengan mempertimbangkan sumber yang tersedia. Semua sistem yang accountable menentukan standar dan tujuan yang jelas serta mengukur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa. Dan yang terakhir ada pendekatan pembangunan nasional.
Nah, pada pendekatan ini mencakup yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Isi dari kurikulum ini berorientasi pada sistem politik negara yang menentukan peranan. Itu baik peranan, hak, dan kewajiban tiap warga negara. Dengan pendidikan ini, siswa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan sikap yang dapat mereka kontribusikan kepada kesejahteraan umum secara aktif. Dan yang kedua, pendidikan sebagai alat pembangunan nasional. Nah, tujuan pendidikan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Atau dengan arti lain, kebutuhan pasar sumber daya manusia di masa yang akan datang. Terakhir, pada poin tentang pembangunan nasional, yaitu pendidikan keterampilan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Nah, pada keterampilan ini meliputi keterampilan untuk mencari nafkah, keterampilan mengembangkan masyarakat, keterampilan untuk menyumbang kepada kesejahteraan umum, dan keterampilan sebagai warga negara yang baik. Dari penjelasan di atas terkait tentang pendekatan, dapat dipahami bahwa pendekatan pengembangan kurikulum bermaksud menjadi pedoman dalam mengembangkan kurikulum supaya kurikulum dapat digunakan sebaik mungkin dan bermanfaat untuk khalayak, baik itu siswa, tenaga pendidik, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.